Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya ya, Ibu Rida. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-15 ya. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, ini bagian pertama ya teman-teman ya di pertemuan ke-15. Jadi 15 di pertemuan 15 itu ada dua bagian. Bagian yang pertama kita membahas tentang PBB, bagian kedua kita membahas tentang BPHTB. Nah, saya sajikan terpisah ya, tidak di satu video tapi di dua video supaya teman-teman bisa membedakan ya. Baik, langsung saja kita akan bahas tentang PBB. Adapun outline yang akan kita bahas ini banyak sekali teman-teman ya, nanti teman-teman bisa pelan-pelan untuk mempelajarinya. Dasar hukum dan asas-asas PBB, kemudian ada pengertian atau definisi, kemudian tentang NJOP ya, NJOP dari PBB sendiri ya, berikut objeknya, kemudian pengecualian yang bukan masuk ke dalam objek PBB apa saja, kemudian nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak atau NJOP TKP, kemudian NJKP, terus tarifnya, cara menghitungnya bagaimana, dan kapan saat terutang ya, kemudian pendataan, penerbitan ketetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, pendaftaran, penagihan dan sanksinya, keberatan, syarat pengajuan keberatannya bagaimana, keberatan dan bandingnya bagaimana, pengurangan pajak, kewajiban pejabat, ketentuan pidana, PBB, pedesaan maupun perkotaan, dasar pengenaan tarif PBB untuk desa dan kota, dan mekanisme PBB perdesaan dan perkotaan. Nah, kita masuk dulu nih pertama, sebelum masuk ke definisi, biasanya dasar hukum ya dulu ya teman-teman ya yang akan dibahas. Nah, untuk PBB sendiri, dasar hukumnya ini di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94. Ini belum sama sekali direvisi ya, jadi ini masih bisa dipakai dan masih relevan sampai kapanpun, selama belum ada revisi ya. Oke. Asas pajak PBB sendiri ya, ini ada 4 asas ya. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kesederhanaan, adanya kepastian hukum, mulai dimengerti dan adil, menghindari pajak berganda. Oke, nah kita bahas tentang definisi sekarang. Ada bumi dan bangunan ya. PBB, pajak bumi dan bangunan, terdiri dari 3 kata: pajak, bumi, dan bangunan. Nah, kita bahas dulu satu-satu untuk bumi. Bumi itu sendiri merupakan permukaan ya, jadi baik bagian atas permukaan bumi maupun bagian yang ada di bawah atau tubuh bumi ya, jadi baik atas maupun yang di bawah itu merupakan bumi juga ya. Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya yang meliputi tanah dan perairan pedalaman termasuk rawa, tambak dan perairan, serta lautan ya, wilayah Republik Indonesia. Ini yang masih mencakup wilayah RI. Kalau misalkan udah lewatin batas dari wilayah RI, yaitu sama bumi juga, tetapi sudah bukan PBB sesuai dengan peraturan domestik di Indonesia ya, sudah masuk ke dalam peraturan domestik di negara yang bersangkutan ya. Bangunan sekarang. Bangunan itu adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Nah, jadi kalau buminya itu adalah tanahnya, tanah baik di atas maupun yang di bawahnya, di bagian tubuh bumi. Nah, tapi kalau bangunan adalah di atasnya bumi, ya, di atasnya bumi yang dibangunnya suatu konstruksi bangunan. Ya, bangunan bisa macam-macam ya, nanti kita jelaskan. Nah, itu dua-duanya merupakan, baik bumi dan bangunan merupakan objek dari PBB. Nah, ya termasuk apa sih, apa saja yang termasuk ke dalam kategori bangunan. Nah, bangunan itu teman-teman ya, bisa tol, bisa kolam renang, bisa pagar mewah, tempat olahraga, tempat penampungan kilang minyak, air, gas, dan pipa ya, pipa minyak ya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali ya sebenarnya ya. Oke, nah kita bahas dulu untuk istilah SPOP sama SPPT. SPOP merupakan surat pemberitahuan objek pajak, di mana surat ini digunakan si WP untuk mendata ya, untuk melaporkan
data objek pajaknya, itu SPOP. Tetapi kalau yang SPPT itu surat yang akan dipakai oleh Dirjen Pajak ya. Dalam hal ini Fiskus untuk memberitahukan berapa sih pajak yang terutang ke WP di WP-nya, di WP atau ke WP ya. Oleh WP ya. Itu adalah SPPT. Nah, kita masuk ke NJOP. JOP kepanjangan dari nilai jual objek pajak. Nah, kalau kita membahas tentang PBB, teman-teman pasti ada bahasa-bahasa yang kayak gini ya. Ada NJOP, NJOP PKP, ada NJOP TKP, kemudian SPPT ya, dan seterusnya. Jangan sampai keliru ya. NJOP, nilai jual objek pajak, merupakan harta rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang secara wajar dan bila mana tidak terjadi transaksi jual beli ya, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Nah, ini maksudnya teman-teman. Jadi NJOP adalah harga rata-rata standar yang pada umumnya dipakai ya dari transaksi jual beli ya jadi dia dikatakan wajar sesuai dengan harga pasar, itu namanya NJOP. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan NJOP-nya tidak ada? Nah, kalau misalkan tidak ada aturan umum yang itu untuk NJOP berarti dipakailah nilai jual pajak pengganti atau bisa jadi menyetarakan objek pajak, harga dari objek pajak yang lain yang sejenis. Ya. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi objek pajak sektor. Nah, ada beberapa sektor ya. Jadi sektornya banyak sekali karena dari setiap sektor ini beda-beda NJOP-nya ya. Oke. Tapi rata-rata sih ada yang 60 juta ya. Tapi ada lagi pengecualiannya, kita akan bahas di belakang. Sektornya ada sektor pedesaan dan perkotaan ya. Ada pedesaan dan perkotaan, ada perkebunan. Oke, di sini ya. Nah, nih ada sektor pedesaan dan perkotaan, kemudian ada perkebunan, ada kehutanan atas hak penguasaan ya. Hutan, kehutanan atas hak penguasaan hutan tanaman industri ya. Industri, pertambangan baik minyak gas dan energi panas. Non migas juga sama ada ya. Ini jenis-jenisnya ada galiannya. Ada pertama berdasarkan kontrak ya, kontrak kerjasama ya. Ada usaha bidang perikanan dan yang bersifat khusus. Jadi ini ada peraturannya sendiri ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita sekarang bahas tentang objek pajak bumi dan bangunan. Nah, yang menjadi objek pajak ini apa saja? Tadi saya bilang ada 3 kata ya. Ada 3 kata, ada pajak, bumi dan bangunan. Nah, ada bumi dan bangunan. Klasifikasi bumi. Klasifikasi bumi itu dilihat dulu dari letaknya ya. Letak bumi, kemudian peruntukannya untuk siapa, pemanfaatannya untuk siapa dan apa yang dimanfaatkan begitu ya. Kondisi lingkungan. Kemudian bangunan sendiri klasifikasi bangunannya ada bahan yang digunakan ya. Jadi bahannya apa? Nah, rekayasa ini maksudnya adalah bukan rekayasa dimanipulasi, tidak ya. Tapi ini adalah rekayasa apakah yang tadinya bangunan itu dibuat berbagai model, misalkan tadinya rumah, kemudian ditinggikan lagi jadi dibangun lagi kembali, ditambahin mungkin bisa menjadi kontrakan, atau mungkin bisa lebih yang tinggi lagi, bisa jadi tambahin lagi di sebelahnya ada apartemen, hotel dan seterusnya. Nah, gedung, nah itu maksudnya di sini adalah perubahan ya, rekayasa. Kemudian letaknya, nah letaknya di mana, strategiskah ya, ini berpengaruh. Kemudian kondisi lingkungan dan lain-lain. Oke. Nah, kita masuk kepada pengecualian objek pajak ya. Oke. Ada beberapa objek pajak, jadi tidak semuanya dikenakan objek pajak ya teman-teman ya. Ada beberapa yang tidak dikenakan objek pajak. Nah, apabila digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Jadi kalau misalkan dia digunakan untuk kepentingan umum ya dan sifatnya adalah nirlaba, ini juga tidak kena pajak. Contohnya seperti tempat ibadah,
Rumah sakit, pesantren madrasah, panti asuhan, museum, dan candi ini tidak kena pajak. Kemudian kategori yang kedua digunakan untuk kuburan ya, peninggalan berbakala atau sejenis dengan itu. Nah, masa iya kuburan dikasih pas disuruh bayar pajak gitu kan nggak manusiawi ya sudah meninggal. Oke. Kemudian kategori yang ketiga merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman tanah pengembalaan maksudnya ya, yang dikuasai oleh desa dan tanah yang belum dibebani suatu hak. Keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Ini maksudnya misalkan hubungan diplomatik antara negara Indonesia dengan negara luar. Nah, ya kan? Jadi karena sama-sama sudah ada perjanjian ya di sana ada DJP juga ada DJP. Nah, perjanjian dari sisi perpajakan diperbolehkan atau diringankan, tidak dipungut ya, tidak dipungut pajak kaitannya dengan tanah dan bangunan karena keduanya saling membutuhkan ya, win-win solution, saling membutuhkan. Terkadang Indonesia keluar atau luar negeri ke Indonesia. Nah, jadi ditentukan tidak kena pajak atau tidak dikenai pajak. Kemudian digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jadi ini untuk beberapa badan, misalkan kayak duta ya, duta luar negeri, ya itu tidak dikenakan pajak. Nah, duta Indonesia ke luar negeri juga tidak dikenakan pajak karena kan hubungannya adalah hubungan kerja sama, ya ini tidak dikenakan pajak. Nah, kita masuk kepada, kalau tadi kita sudah membahas tentang NJOP, sekarang kita bahas tentang NJOP-TKP. Batasnya ya, batas untuk NJOP ini diatur di 201 KMK ya. KMK tahunnya ada tahun 2000. Oke. NJOP TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota setinggi-tingginya senilai 12 juta. Nah, 12 juta. Nah, perhatikan ketentuan berikut. Nah, di sini setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak, ya. Jika wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP TKP hanya satu orang pajak yang nilainya paling besar dan tidak digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Oke, kita masuk ke NJKP. Kalau tadi sudah bahas NJOP, NJOP TKP, sekarang kita bahas NJKP. Teman-teman jangan bingung ya untuk istilah-istilah ini. NJKP merupakan dasar penghitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP. Nah, baik NJOP di sini dengan yang di sini tarifnya berbeda ya teman-teman ya. Kalau di sini 40%, ini 20%. Nah, ini tarifnya berbeda manakala kategorinya seperti ini. Kalau dia objek pajaknya adalah objek pajak perkebunan, kemudian kehutanan ya, objek pajak lainnya yang NJOP-nya lebih dari 1 miliar, ini tarifnya adalah 40% ya. NJKP-nya ya, NJKP 40% dikali dengan NJOP. Tetapi kalau misalkan dia 20% ini dikenakan untuk objek pajak pertambangan ya, objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, tarif tunggal sendiri ya, untuk PBB berapa teman-teman yang tahu, mungkin sudah ada yang pernah searching ya. Oke, tarifnya sendiri adalah sebesar 0,5%. Nah, bagaimana sih cara menghitung PBB? Simple sekali dan teman-teman pasti bisa dan ingat. Nah, caranya mudah ya. Jadi tarif ya, tarif dulu di depan ya. Kita hitung tarif dulu di depan. Tarif dikali dengan NJKP, nilai jual kena pajak. Nah, NJKP-nya berstruktur bersub lagi ya teman-teman, ada rumusnya lagi, persentase ya dari atau tarif dari NJKP dikali dengan NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Nah, jadi tadinya ini ada rumus pertama, kemudian diturunkan ada
NJKP-nya, rumusnya ini turunannya ya, ini sampai dengan ini. Oke, 0,5% tarifnya tadi sudah saya jelaskan di depan, PBB-nya 0,5 besar tarifnya. Nah, NJKP-nya, persentase NJKP dikali dengan NJOP dikurangi dengan NJOP-TKP. Nah, sebagai contohnya ada contohnya, wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan atau bangunan ya. Kalau ini kasusnya adalah dan ya, jadi tanah dan bangunan yang NJOP-nya adalah 20 juta. NJOP TKP untuk daerah tersebut 12 juta ditentukannya di daerah tersebut ya. Maka berapa sih besar pajak yang terutang? Nah, kita hitung di sini sesuai dengan tarif yang ada di sini ya. Rumus yang ada di sini. Kita masukkan dulu 0,5% kali 20% ya. Ini adalah tarif yang ditentukan di daerah tersebut ya. Karena tarifnya ada 20%, ada 40%. Nah, tarif NJKP-nya berapa? Oh, di situ 20%, kita masukkan saja 20%, tinggal dikalikan NJOP-nya berapa? Di sini sudah ketahuan 20 juta ya. Kemudian untuk NJOP-TKP-nya yang tidak kena pajak itu ditetapkan 12. Tinggal dikurangkan ketemulah segini. Oke. Mudah sekali ya, teman-teman. Nah, kapan sih PBB ini terutang? Nah, ada beberapa hal. Kita bahas dulu ya. Nah, tahun pajak. Nah, apa sih tahun pajak? Nah, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim ya. Takwim yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian saat yang menentukan pajak terutang itu adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak terutangnya wilayahnya ya, ada daerah Jakarta. Kalau Jakarta itu wilayah DKI, kalau daerah lainnya itu bisa kabupaten atau kota yang meliputi letak objek pajak. Nah, pendataannya, syaratnya teman-teman, syarat pendataan itu ya, dia harus JLB dan ditandatangannya. JLB itu adalah J itu adalah jelas, kemudian B itu benar, kemudian JLB itu jelas, J-nya, L-nya itu lengkap, kemudian B itu benar ya, JLB dan tambahnya dari ditandatangani. Nah, wajib pajak mengisi SPOP dengan syarat harus jelas, lengkap, benar dan ditandatangani. Nah, ini untuk pendataannya. Jadi syarat langkahnya pertama bagaimana? Langkah pertama untuk bisa melakukan administrasi pembayaran pajak PBB ya berarti teman-teman nanti didata dulu ya. Nah, syaratnya adalah wajib pajak datang ke Fiskus atau DJP atau kantor pajak, kemudian akan diberikan yang namanya SPOP, surat pemberitahuan objek pajak. Nah, di situ akan dimasukkan oleh si WP ada form-formnya ya, jadi mengisi form-form, nama, NPWP dan segala macam, identitas, alamat, kemudian berapa lebarnya PBB ya, berapa luasnya, berapa hektar segala macam. Nah, itu semuanya masuk di SPOP ini. Nah, pada saat sudah diisi nanti akan dikembalikan, tapi tidak harus hari itu juga dikembalikan, tidak ya. Jadi waktunya itu kurang lebih sekitar 1-3 bulan ya. Tapi kalau misalnya tidak dikembalikan masih justru nanti kena masalah ya. Oke, kita akan bahas di belakang. Nah, penerbitan ketetapan. Nah, kalau misalkan tadi SPOP ya, SPOP tidak disampaikan dalam waktu 30 hari. Oh, sorry, tadi bukan 3 bulan ya, tapi 30 hari. Saya seingatnya ketukar sama yang dipunya PPATB. Nah, jadi waktunya adalah 30 hari, cuma 1 bulan ya. Jika dia tidak disampaikan, jadi sudah mengambil form SPOP ya di DCP atau kantor pajak, kemudian tidak dikembalikan dalam waktu 30 hari, justru ini akan diberikan surat teguran secara tertulis. Nah, hati-hati teman-teman ya. Nah, kalau sudah diberikan surat teguran kok belum ada respon, nah dia pajaknya akan mengeluarkan yang namanya SKP, surat ketetapan pajak. Nah, di sini ya. Nah, apabila tapi sebaliknya, Bapak kalau misalkan disampaikan ya tidak melanggar seperti ini,
disamakan dalam waktu 30 hari kurang atau pas 30 hari, dia akan dikeluarkan yang namanya SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang yang tadi kita sudah dibahas di depan. Nah, berdasarkan pemeriksaan data lain SPP tidak benar. Nah, ini dilihatnya dari mana nih? Dasar dari pembuatan SPPT adalah dari SPOP ya teman-teman ya. Ini dasarnya dari sini. Oke, jadi apabila sudah ke kantor pajak kemudian diberikan SPOP juga harus ada konsekuensinya, diisi dan dikembalikan ya. Jangan tidak dikembalikan, justru akan diberikan surat teguran. Nah, sekarang masuk ke tata cara pembayaran dan penagihan. Di sini dasar penagihannya ada SPPT ya, ada SKP, ada STP. Nah, oke. Ini kasusnya berbeda-beda ya, teman-teman ya. Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada gubernur atau bupati wali kota. Nah, ini teman-teman. Dasar penagihannya nih, apabila sudah keluar SPPT, nah ini jika SPPT sudah jadi kemudian diberikan oleh WP atau diinfokan kepada WP ya, ini waktunya adalah hanya 6 bulan sejak diterima SPPT-nya. Nah, adapun tempat pembayarannya di mana? Bisa di bank, kantor pos, tempat lain yang ditunjuk. Kemudian kalau misalkan dari Fiskus keluar yang namanya SKP atau ketetapan pajak ya, diberikan ke WP, ini waktunya hanya 1 bulan sejak diterima. Nah, dia juga harus bayar. STP juga sama, surat tagihan pajak ya, waktunya hanya 1 bulan. Oke, dan langkahnya sama, sejak diterima, tempatnya sama. Jadi membayar pajak itu tidak harus di bank ya, tapi bisa di kantor pos juga bisa, atau bank-bank lain atau agen-agen atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Fiskus atau Kementerian Keuangan atau badan-badan yang diutus oleh pajak ya, itu bisa ya teman-teman. Jadi tidak harus hanya di bank saja. Nah, kita bahas tentang ini adalah alur ya. Oke, ini ada alur. Nah, seperti ini alurnya. Nah, ada pendaftaran, penagihan, dan sanksi administrasi. Pertama tadi ada kita datang ke Fiskus, kita isi SPOP-nya. Waktu pengembalian form SPOP adalah 30 hari dikembalikan. Apabila dia dikembalikan, dia akan langsung dibuatkan yang namanya SPPT oleh Fiskus ya. Oleh Fiskus. Nah, ini waktunya kurang lebih adalah 6 bulan ya. Sejak dikeluarnya SPPT berarti dia ada kewajiban untuk membayar ya, membayar pajaknya atau PBB-nya. Waktunya 6 bulan jatuh temponya. Nah, tetapi kalau misalkan dia kelewat dari jatuh temponya, akan dikeluarkan oleh Fiskus yang namanya STP, surat tagihan pajak. Nah, ini ada denda ya teman-teman, ada konsekuensi dendanya ya, 2% ya. 2% per bulannya, maksimal ada 24 bulan. Nah, tetapi kalau misalkan SPOP-nya dia dikembalikan, tidak dikembalikan, nah ini ada dendanya. Selain tadi ada surat teguran, juga akan diberikan surat ketetapan pajak didenda. Nah, dendanya lebih tinggi ya, 25% dari pokok pajak. Nah, jadi masih harus bayar pokoknya, masih harus bayar dendanya sebesar 25% lagi ya. Ini agak beresiko ya. Nah, ini kemudian lari ke sini. Nah, SKP yang tadi itu juga bisa keluar yang namanya selisih ya. Ada selisih karena kan dia tidak mengembalikan, tidak sesuai dengan aturan normal. Ini bisa jadi ada selisih ya. Denda 25% dari selisih pajak yang terutang. Nah, oke, jatuh temponya ya. Jadi karena yang tadi 30 hari otomatis jatuh temponya kalau dia sudah dikeluarkan SKP ini adalah 1 bulan ya. Nah, kalau misalkan dalam 1 bulan kalau tidak segera dibayar, otomatis larinya ke sini ya, ke STP lagi yang tadi gitu. Nah, untuk STP sendiri jatuh temponya 1 bulan ya, 1 bulan ya. Ada tambahan lagi, misalkan dari di sini kok belum segera diberesin ya, ada lagi yang namanya teguran. Ini waktunya segera atau hanya cuma 1 minggu ya. Nah, dari teguran ini yang terakhir adalah surat paksa nih teman-teman, tidak digubris dari sini, tidak digubris.
dari sini tidak digubris ya, keluar surat teguran juga tidak digubris, waktunya 21 hari akan keluar surat paksa ini. Surat paksa ini harus segera diserahkan ya, hanya dalam waktu 2 kali 24 jam. Nanti akan muncul surat perintah melakukan penyitaan. Jadi ada suratnya, surat untuk menyita barangnya, atau dalam hal ini adalah objek pajaknya ya. Objek pajaknya yang tadi tuh harusnya kan dia bayar tuh, karena nggak dibayar-bayar, nggak diindahkan, sudah dikasih peringatan segala macam, surat udah keluar SKP, sudah keluar STP, tapi nggak digubris juga. Akhirnya akan diberikan penyitaan ya, surat perintah untuk melakukan penyitaan barang. Ya barangnya bisa tanah, bisa bangunan, gitu kan. Nah, kemudian kalau ini sudah masuk ke level ini, waktunya ada 14 hari teman-teman. Jika kurang dari 14 hari BP-nya sudah menyelesaikan, berarti bisa ya. Dengan sudah membayar denda yang ada di sini, bisa. Tapi kalau misalkan tidak digubris juga, ya sudah, berarti proses pelelangan ya. Pelelangan ini artinya barang tersebut tidak akan menjadi hak dari si WP lagi ya, akan disita oleh DJP. Nah, ini akan muncul yang namanya KLN ya. Ini artinya sudah apa? Sudah dilelang akan menjadi hak orang lain. Gitu. Siapa yang pemenang lelang berarti itu akan menjadi haknya. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang keberatan. Oke, keberatan diajukan atas ini ya, SPPT ya. Ada SPPT, ada SKP ya. Kemudian putusan jajan banyak sendiri itu macam-macam teman-teman, bisa menerima seluruhnya, bisa hanya sebagian, bisa menolak atau menambah ya. Keberatan diajukan dalam terjadi perbedaan persepsi antara wajib pajak dan fiskus. Ini manakala ada disput. Jadi sudut pandang dari si fiskus maupun si WP berbeda. Nah, baru nanti akan mengajukan keberatan. Dari si WP sih biasanya si WP akan mengajukan keberatan ya, atas apa? Atas SPPT-nya. Ini dasar dari ini adalah SPOP ya, yang tadi. Jadi atas ini dasar dokumennya SPPT sama SKP. Nah, sekarang masuk. Nah, saat pengajuan keberatan ada beberapa hal ya. Satu, surat keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB. Hanya satu ya. Tulis dalam bahasa Indonesia, disampaikan ke KPP Pratama, asli SPPT atau SKP PBB. Jadi harus yang asli ya. PBB tutang menurut penghitungan pajak disertai dengan alasan. Harus ada jawaban, reasonnya ada ya. Yang waktu 3 bulan setiap tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali karena keadaan di luar kekuasaannya, dan harus ditandatangani. Ya resmi. Nah, keberatan dan banding ini alurnya teman-teman ya. Jadi alur apabila ada perbedaan pendapat ya, atau hasil dari si WP maupun fiskus. Nah, keberatan dan banding tidak menunda kewajiban pembayaran PBB. Nah, oke. Nah, ini alurnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, ada yang namanya SPOP, kemudian keluar SPPT atau SKP, surat ketetapan pajak. Apabila surat ketetapan pajaknya ini diterima, ya jaraknya dia bisa mengajukan keberatan selama batasnya 3 bulan. Nah, kalau misalkan si WP sudah melakukan keberatan nih, nah dia harus menunggu dong respon dari si fiskus, bener nggak? Nah, ini DJP harus memutuskan. Nah, harus diputuskan ya. Nah, diputuskannya ini dia nanti apakah akan muncul yang namanya SKP baru ya, putusan baru atau SPT baru. Ini waktunya kurang lebih 12 bulan ya. 12 setelah diputuskan. Nah, ini juga dia harus ada alasan tambahan si WP. Di sela-sela antara proses keberatan dengan proses memutuskan ya. Ada alasan tambahannya, mungkin ada bukti, ada tambahan-tambahan informasi yang lainnya ya. Tapi teman-teman yang perlu teman-teman ingat adalah pada saat si WB melakukan proses keberatan dan banding ya, kewajiban perpajakannya yang secara reguler itu juga tetap berjalan ya. Jadi tidak menunda, tidak sama sekali. Jadi tetap berjalan dua-duanya. Nah,
Kalau misalkan tadi pada saat proses yang di sini ya, proses daripada DJP harus memutuskan. Ini kan di waktunya 12 bulan ya sebelum keluar yang namanya SKP baru. Nah, ini dari sini si WP bisa mengajukan banding ya. Bisa mengajukan banding kalau misalkan si DJP ini masih keputusannya masih berbeda lagi nih, masih belum disuka atau belum si WP-nya masih setelah si DJP memutuskan kok si WP-nya masih merasa kurang ya atau merasa kurang pas dan tidak sesuai lagi ya bisa mengajukan ke tingkat tertinggi banding ya setelah keberatan banding. Tapi kalau di posisi keberatannya ini kalau diputuskan si DJP kok sudah oke, misalkan si BP-nya sudah setuju ya otomatis nggak jadi kebanding ya. Tapi kalau misalkan keberatannya masih kurang pas hasil keputusannya si DJP otomatis ya berarti harus mengajukan ke yang lebih tinggi ke banding. Nah, kita bahas sekarang tentang pengurangan pajak terutang ya, pajak terutang dan denda administrasi. Pajak terutang sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau sebab tertentu lainnya. Jadi kondisinya yang tertentu ya teman-teman. Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Jadi kondisi ini masih bisa dilakukan keringanannya. Ini namanya adalah keringanan kalau saya bilang keringanan atau dispensasi. Nah, kalau dendanya ini Dirjen Pajak atas permintaan wajib pajak karena hal tertentu. Ya, kalau ini berkaitan dengan denda ya otomatis kalau misalkan si WP-nya melakukan ingkar ya. Ingkar dia telat lapor, telat setor dan seterusnya ya. Nah, oke. Kewajiban pejabat dalam hal tugas pekerjaan berkaitan dengan objek pajak. Ini tentang untuk pejabat ya teman-teman ya. Untuk pejabat yang bertugas kaitannya dengan PBB. Jadi ini bukan dari sisi WP-nya tidak, tapi ini dari sisi pejabatnya. Menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan objek pajak kepada DJP, memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan DJP. Kewajiban tersebut berlaku juga bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan objek pajak. Kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan undang-undang PBB. Tidak memenuhi kewajiban yang dikenakan karena sanksi menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Oke. Nah, ini adalah ketentuan pidana ya. Nah, jadi kasusnya itu teman-teman meskipun ini hanya PBB, ini juga secara jelas ditegaskan ada sanksi hukumnya ya. Pidana. Nah, ini karena alfa nih. Alfanya bagaimana nih? Alfa yang dia tidak mengembalikan SOP yang tadi di depan ya kepada DJP itu disebut alfa juga. Kemudian SOP sudah dikembalikan, tetapi yang diisi tidak benar, tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Nah, ini ranahnya semuanya menimbulkan kerugian negara dua-duanya antara ini dengan ini. Dampaknya bisa rugi. Kok bisa rugi? Iya. Gitu. Karena memang kan sudah dari mulai DJP mau pendataan, data sudah masuk, sudah dibuatkan SPOP segala macam ya kan. Nggak taunya yang diisi tidak benar, sudah waktunya misalkan dia waktunya terlambat, nah itu kan otomatis merugikan ya. Oke, apa sih sanksinya? Nah, pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan ya, atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terutang. Jadi ini harus hati-hati ya. Kalau sudah menerima SPOP harus tanggung jawabnya disegerakan diisi dengan JLP dan tanda tangani. Oke. Ketentuan kalau tadi kan alfa ya. Nah, sekarang kalau misalkan sengaja nih, sengaja ngapain nih? Sengaja tidak mengembalikan atau menyampaikan SOP kepada Ditjen Pajak, kemudian SPOP tidak benar ya, tidak lengkap dan atau melampirkan keterangannya tidak benar, kemudian memperlihatkan surat atau dokumen palsu atau dipalsukan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan suatu dokumen lainnya, tidak menunjukkan menyampaikan data atau keterangan yang diperlukan. Nah, ini bisa menimbulkan kerugian negara juga ya. Jadi kategori ini imbas atau efeknya adalah bisa merugikan negara. Pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang. Nah,
Oke, luar biasa sekali teman-teman ya untuk sanksi pidananya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke PBB pedesaan dan perkotaan. Sebenarnya jenis PBB itu banyak ya. Jadi ada P1 sama P2. Kalau P1 ya teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Jadi PBB itu jenisnya ada dua ya, ada PBB P2 sama PBB P3. Kalau untuk PBB P2 itu maksudnya adalah kategori untuk PBB pedesaan dan perkotaan. Tapi kalau dia jenisnya P3 ya, namanya P3 itu dia kategori tentang perkebunan, kehutanan sama pertambangan. Ya, jadi kita juga bisa membedakan ya jenisnya ya. Nah, oke. Pajak atas pembelian bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, kehutanan, dan usaha tentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, kita juga harus bisa membedakan mana sih yang dipungut oleh pemerintah daerah, mana yang pusat. Kalau levelnya dia adalah untuk perkebunan, perhutanan, pertambangan ya, yang usaha-usaha tertentu yang lebih besar ini akan dihandle oleh pusat. Jadi pusat yang memungut. Nah, tapi kalau untuk orang pribadi atau badan ya, orang pribadi atau badan selain yang di sini ya. Jadi levelnya adalah level bawah menengah ya. Ini dipungutnya oleh pemerintah daerah atau Pemda. Nah, tarifnya berapa sih untuk pedesaan dan kota yang dikatakan dengan P2 ini? Tarifnya sedikit ya, 0,3% berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, oke. Dasar pengenaannya sendiri untuk P2 ini ya, dilihat dari NJOP, tetapkan 3 bulan sekali, kecuali objek-objek tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Penetapan sisanya NJOP dilakukan oleh Pemda ya. Jadi NJOP tiap daerah itu bisa beda-beda ya teman-teman. NJOP TKP-nya berapa? Nah, ditetapkan paling rendahnya adalah 10 juta, bisa lebih dari ini ya. Ini untuk setiap wajib pajak. NJOP TKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini juga sama. Jadi tiap daerah itu bisa memiliki baik NJOP maupun NJOP TKP yang berbeda-beda. Oke. Sekarang kita masuk kepada mekanisme PBB pedesaan dan perkotaan. PBB ini dikenakan setiap tahun ya. Oke. Baik, PP itu adalah singkatan dari perdesaan dan perkotaan. Perkotaan. Oke, baik. Oke, untuk PBB PP terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada saat tanggal 1 Januari. Bu, kenapa kok 1 Januari? Ya, karena satu takvim periode pajak PBB adalah dari mulai dari Januari ya, selama 12 bulan. Yang bertempat di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataannya dilakukan dengan menggunakan SPOP yang diisi dengan JLB dan ditandatangani oleh wajib pajak. Disampaikan kepada kepala daerah yang wilayahnya kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya adalah 1 bulan ya, setelah tanggal SPOP diterima. Kepala daerah menerbitkan SPPT dan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran serta menyatakan pajak yang terutang paling lama adalah 6 bulan sejak tanggal SPPT diterima oleh wajib pajak. Nah, ini alurnya ya. Kepala daerah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah atau disebut juga dengan SKPD. Ya, dalam hal berikut ini. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tulis oleh kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Ini hampir sama dengan ama yang tadi ya, yang di depan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dan jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Nah, itu tadi alurnya. Oke, thank you. Cukup ya untuk pertemuan ke-15 materi PBB bagian pertama. Nah, untuk bagian kedua dibahasnya adalah tentang suku bahasan BPHTB di materi atau di video berikutnya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah,
Tugas teman-teman, silahkan mengulas ya tentang kesimpulan dari hasil PPT hari ini atau dari hasil pemaparan video saya yang ini ya. Silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di channel YouTube saya, di channel YouTube Rida Sang Juara. Nah, oke ya. Jadi di bagian pertama kita bahas tentang PPB, silakan berikan kesimpulan. Di pembahasan yang bagian kedua kita ada BPHTB, silakan diberikan komentar. Oke? Dan teman-teman juga jangan lupa ya untuk selalu like, dan bagi yang belum subscribe silahkan bisa subscribe supaya bisa mengikuti video-video saya di pembelajaran berikutnya ya, karena saya mendedikasikan pure untuk anak bangsa. Oke, itu saja ya dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.